Halo Sobat YouTube, inilah makam dari pahlawan nasional yaitu Oto Iskandar Dinata. Beliau dimakamkan di jalan yang mau ke arah Lembang. Di sini ya. Beliau merupakan Permus BPUPKI dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Republik Indonesia. Dan beliau gugur karena diculik oleh sebagian pemuda yang memang tidak sepaham dengan beliau. Beliau dieksekusi di pinggir pantai di daerah Tangerang, Banten. Nah, di sini merupakan petilasan. Jadi pihak keluarga membawa pasir dan air tempat di mana beliau dieksekusi, karena sampai saat ini jasadnya memang tidak pernah ditemukan. Nah, di sini juga terdapat beberapa makam yang gugur di dalam zaman kemerdekaan ya. Ini ada batu yang bertuliskan Merdeka atau Mati, suatu epos perjuangan perang kemerdekaan Republik Indonesia Bandung Utara 1945-1949. Ini makamnya Masya Allah sangat terawat sekali ya kawan-kawan. Ada petugas yang memang setiap hari merawat makam beliau. Dan ini makam dari almarhum Bapak Oto Iskandar Dinata. Nama beliau diabadikan menjadi salah satu nama jalan terkenal di Kota Bandung, yaitu Jalan Oto Iskandar Dinata atau Jalan Otista. Dan beliau memiliki gelar sebagai Si Jalak Harupat karena kepasihan dan ketajaman lisannya terhadap penjajah Belanda. Dan nama Jalak Harupat pun diabadikan menjadi salah satu nama stadion terbesar di Kabupaten Bandung. Di sini tertulis Raden Oto Iskandar Dinata, Menteri Negara Republik Indonesia yang lahir tanggal 31 Maret tahun 1887 dan wafat tanggal 20 Desember tahun 1945. Perlu diketahui juga bahwa Raden Oto Iskandar Dinata merupakan terah keturunan dari Menak Bupati Batulayang. Jadi dulu di Bandung itu ada dua kabupaten, ada Kabupaten Batulayang, ada Kabupaten Bandung. Kalau Kabupaten Batulayang nanti ke atasnya sampai ke Raden Adipati Kertamanah Cikabuyutan Ciwidey yang merupakan turunan kelima dari Prabu Siliwangi. Jadi memang Masya Allah ya, banyak sekali dari keturunan Prabu Siliwangi yang menjadi pahlawan nasional, yang menjadi bupati, yang menjadi tokoh-tokoh nasional, termasuk yang dijadikan nama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dia juga memang keturunan ya dari terah Menak Bupati Bandung yang silsilahnya nyambung ke atas ke Prabu Siliwangi. Di sini juga terdapat beberapa makam pahlawan, yang salah satunya dijadikan nama jalan dari arah Cimahi menuju Lembang, yaitu Sersan Bajuri. Nah, ini sahabat makamnya, makam dari Sersan Bajuri. Beliau gugur pada tanggal 12 Desember tahun 1945. Di sini ada putra dari Raden Oto Iskandar Dinata yang dimakamkan juga di sini, yaitu Haji Sentot Iskandar Dinata, yang mana beliau merupakan putra dari almarhum Raden Oto Iskandar Dinata. Beliau merupakan
Purnawirawan ya, Maijen Angkatan Darat, lahir tanggal 21 Januari tahun 1924 dan wafat tanggal 15 April 1991. Ini suasana dari pemakaman Oto Iskandar-Dinata ini luar biasa ya. Terjaga rapi, terawat dengan taman-taman yang indah. Dan di sini nampak ada tiang bendera merah putih yang menandakan bahwa beliau memang seorang pahlawan. Jadi di Indonesia, khususnya Nusantara ya, memang banyak sekali petilasan-petilasan tokoh-tokoh besar yang banyak diziarahi oleh masyarakat. Mungkin di sana tidak terdapat makam, tetapi di sana pernah jadi saksi sejarah, mungkin tempat tinggal atau tempat bertapa dan lain sebagainya, yang mana tempat tersebut menjadi sangat terkenal sebagai petilasan dari tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Nusantara. Dan kalau melihat dari sudut spiritual, bahwa antara petilasan dan makam itu ada satu nur yang bersambung. Jadi sama saja ketika kita berziarah ke petilasannya atau ke makamnya, itu akan sampai nurnya ke ahli kubur yang bersangkutan. Apalagi kalau beliau seorang aulia Allah. Di sini pun yang dikuburkan ya, di sini, maaf. Nah, yang dikuburkan di tempat ini merupakan tanah dan air di mana beliau dieksekusi oleh lawan politik, bisa dikatakan seperti itu ya, kalau zaman sekarang. Dan kebetulan ada saksi mata, yaitu seorang nelayan ya, yang melihat waktu beliau dieksekusi. Pihak keluarga berinisiatif mengambil tanah dan air laut karena dieksekusi waktu itu di pinggir pantai. Bahkan di tempatnya saat ini yang menjadi tempat eksekusi itu dijadikan dibangun monumen juga di sana ya. Pihak keluarga membawa tanah dan air tersebut dan dikuburkan di sini sebagai bagian untuk mengenang jasa dari almarhum Raden Oto Iskandar-Dinata. Di sini tertulis nih sahabat ya, Raden Oto Iskandar-Dinata atau Si Jalak Harupat nu perlaya pikeun ngaraharjaan bangsa nagara katut agama diresmikeun di Bandung ku Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat kaping 10 November 1880 hiji Haji Aang Kunaidi. Di sini juga banyak sekali tulisan-tulisan yang menunjukkan ya perjuangan semangat kemerdekaan. Di sini tertulis merdeka atau mati. Selaguru angkatan 1945. Baik sahabat, mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi yang bermanfaat khususnya bagi para pecinta sejarah dimanapun berada, bahwa salah satu bagian ketika kita ingin menyambungkan hubungan sejarah antara manusia zaman sekarang dan pelaku sejarah di masa lalu adalah nisan. Nisan itu diambil dari kata insan.
atau bisa dikatakan nisan itu sebagai tanda. Makanya banyak di atas kuburan itu disimpan tanda berupa batu, ya, sebagai pengingat bahwa di sana dikuburkan orang yang pernah hidup bernama A, B, dan seterusnya. Dan ketika kita berziarah ke makam salah satu tokoh atau siapapun itu, maka kita sekaligus akan belajar tentang sejarah kehidupan orang lain, dan kita akan mengambil manfaatnya untuk kita sendiri, bagaimana cara kita harus menjalani hidup. Karena siapapun di dunia ini pasti akan meninggal, ya. Kita akan kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Raden Oto Iskandar-Dinata. Mudah-mudahan beliau Allah karuniakan surga, ya, kebahagiaan yang hakiki, menjadikan akhir hayat yang husnul khotimah. Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa atakumatu aduna godan mu'azzaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma ghfir ahli kubur minal mu'minina wal muslimin, khususon ahli kubur di komplek pemakaman Pasir Pahlawan ini, khususon Raden Oto Iskandar-Dinata. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi Syawlillahillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan saya sedang belajar, ya, mencintai sejarah, belajar mengenang sejarah perjuangan orang tua kita dahulu yang mengorbankan jiwa raganya untuk anak keturunannya, sehingga dirasakan saat ini oleh kita semuanya buah dari perjuangan para pahlawan yang berkorban tenaga, darah, ya, pikiran, agar kita bisa menikmati kesenangan dan kemerdekaan tidak terjajah oleh bangsa manapun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.